you have to be ready for the next round, and we go until the end, and that's the most important thing. So the players are ready to play the next round for sure. المنصرم طبعا بوجود مدققين محايدين. أيضا تم اعتماد تقرير شامل بالأنشطة. We are here. We want to understand how maybe in the futures that we want to copy what you've done in terms of grassroots. Ketika sepak bola bukan sekedar pertandingan di lapangan, tapi juga permainan di balik meja, keputusan yang terlihat kecil bisa berdampak besar. Bukan cuma publik yang heran, FIFA pun kini diminta turun tangan untuk menyelidiki keputusan kontroversial ini. Keputusan yang bikin dahi berkerut dari keputusan AFC ini. AFC mengonfirmasi bahwa Asosiasi Sepak Bola Qatar dan Federasi Sepak Bola Arab Saudi menjadi tuan rumah AFC Asian Qualifiers Road to 26 Playoff, tulis AFC dalam keterangannya. Dalam unggahan akun Instagram @hantamfootball menyebutkan bahwa Arab Saudi dan Qatar menjadi sponsor utama selain Jerman dan Amerika Serikat. Dalam unggahan tersebut, akun @hantamfootball juga menyisipkan nada sindiran yang cukup jelas. Salah satu kalimat yang mencolok adalah, "Jangan tanya kenapa mereka tuan rumah round 4", yang secara tidak langsung mengkritik keputusan AFC menunjuk Arab Saudi dan Qatar. Ungkapan ini menggambarkan bahwa pemilihan tuan rumah bukan semata didasarkan pada aspek teknis atau sportif, melainkan lebih dipengaruhi oleh kekuatan finansial dan peran kedua negara sebagai sponsor utama. Keputusan AFC ini juga sudah diendus kubu Oman. Salah satu media Oman menuliskan bahwa sebelum pengumuman resmi AFC, mereka mendapatkan informasi bahwa dua negara itu sudah ditunjuk menjadi tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pihak Federasi Sepak Bola Oman sendiri sudah mengeluarkan pernyataan tegas soal ini. Federasi Sepak Bola Oman menyerukan adanya transparansi dan keadilan dalam semua tahapan babak kualifikasi Piala Dunia. Pihak Federasi Oman bahkan mengirimkan surat resmi yang isinya juga menyerukan transparansi dan imparsialitas tertinggi dalam proses seleksi tuan rumah. Lebih lanjut, pihak Oman meminta induk sepak bola dunia, FIFA, untuk mengambil langkah-langkah jelas dan terbuka untuk memastikan tidak adanya keuntungan pihak-pihak tertentu. Tak hanya Oman, pihak Federasi Sepak Bola Irak dan UEA juga mengeluarkan pernyataan yang sama. Hal tersebut menjadi sorotan dan membuat pengamat sepak bola Indonesia lalu Mara Satria Wangsa mendesak PSSI untuk mengawal proses penunjukan tuan rumah itu. Sekarang yang perlu kita bahas adalah bagaimana menggugat AFC dalam tanda petik agar putaran keempat tuan rumahnya itu dibagi, bukan diberikan yang katanya untuk Qatar dan Arab Saudi. Kalau pakai zona kawasan mestinya jangan di Timur Tengah semua kan, apalagi Qatar juga masuk, Saudi juga masuk. Jadi PSSI harus berdiri di depan memimpin ini untuk men-challenge AFC agar ini dilakukan undian secara transparan. Exco PSSI Arya Sinulinga yang hadir dalam forum tersebut melalui video call menegaskan bahwa pihak federasi sudah menyiapkan langkah khusus. Dan jika biasanya Vietnam selalu punya waktu untuk menyindir timnas Indonesia, tapi kali ini mereka juga meradang, ikut kepanasan akibat keputusan AFC. Media Vietnam bereaksi keras soal keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia yang resmi menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah penyelenggaraan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penunjukan tersebut diumumkan pada 13 Juni 2025 setelah melalui proses seleksi yang melibatkan beberapa negara anggota termasuk Indonesia. Dengan keputusan ini, harapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah pada fase penting kualifikasi menuju Piala Dunia pun pupus, tulis The Tao pada Jumat 13 Juni 2025. Padahal sebelumnya, Indonesia bersama Irak telah secara resmi mengajukan diri sebagai calon tuan rumah dan menyampaikan surat permintaan kepada AFC dan FIFA agar mengedepankan transparansi dalam proses seleksi tuan rumah. Tidak hanya Indonesia dan Irak, dua negara peserta lainnya Uni Emirat Arab dan Oman juga sempat menyuarakan harapan serupa. Mereka secara terbuka meminta agar AFC dan FIFA menjelaskan cara rinci kriteria dan mekanisme pemilihan tuan rumah, mengingat pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam proses ini. Dan ketika tempat pertandingan itu ditentukan, siapa yang diuntungkan bisa terlihat jelas. Arab Saudi dan Qatar yang dikenal kuat di kandang sendiri kini punya keuntungan besar. Sementara Indonesia lagi-lagi harus berjuang di medan yang berat. Kini ada kabar buruk dari AFC untuk timnas Indonesia, yaitu jatah istirahat yang lebih sedikit ketimbang tuan rumah.
Menurut kabar dari akun media sosial X @football_lily5, timnas Indonesia akan bermain pada tanggal 8 dan 11 Oktober 2025 mendatang. Dengan demikian, hanya ada jatah 3 hari untuk skuad Garuda beristirahat. Demikian pula dengan Uni Emirat Arab dan Irak yang akan main pada tanggal 11 dan 14 Oktober. Sementara itu, Arab Saudi dan Qatar akan memiliki jatah istirahat lebih panjang, alias selama 6 hari karena mereka dijadwalkan bermain pada tanggal 8 dan 14 Oktober 2025. Sebagai informasi, di putaran keempat nanti ke-6 tim akan dibagi menjadi 2 grup yang masing-masing diantaranya berisikan 3 tim. Ada 3 matchday, namun setiap matchday hanya bisa memainkan 1 pertandingan di masing-masing grup. Selagi tim pot kedua dan ketiga mendapatkan jatah istirahat hanya 3 hari untuk 2 laga yang mereka lakoni. Arab Saudi dan Qatar selaku tuan rumah dan berada di pot 1 akan mendapatkan jatah istirahat lebih panjang. Tentunya hal itu akan sangat menguntungkan bagi kedua negara tuan rumah. Dan di lain sisi merugikan tim-tim lain termasuk timnas Indonesia. Sementara itu, respon Patrick Kluivert sama sekali tak goyah oleh keputusan kontroversial dari AFC. Bahkan pelatih timnas Indonesia ini terkesan dingin dan tak peduli, yang membuat dua tuan rumah Qatar dan Arab Saudi gemetar. Ketika Patrick Kluivert ditanyakan mengenai hal ini sebelum pertandingan melawan Jepang yang digelar pada 10 Juni lalu di Suita City Stadium, dia menilai bahwa dirinya tidak punya pendapat apapun mengenai potensi AFC memilih Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah. Saya tidak memiliki pikiran apapun soal wacana tersebut, kata Kluivert kepada ESPN Asia pada Senin 9 Juni lalu. Namun, bagi pelatih asal Belanda itu, yang terpenting adalah adil dan berjalan sesuai dengan jadwal. Selain itu, dia pun tidak bermasalah untuk bermain dimanapun asalkan lapangannya bagus. Pernyataan dingin itu bukan sekedar cuek, melainkan sebuah peringatan bahwa Indonesia di bawah asuhan Kluivert tak takut pada siapapun dan dimanapun. Sebuah sinyal tegas yang bisa membuat Qatar dan Arab Saudi berpikir 2 kali. Uang mungkin bisa membeli panggung, tapi tidak bisa membeli rasa hormat di atas lapangan. Tapi di tengah kabar miring mengenai kontroversi AFC tersebut, ada angin segar dari Eropa. Federasi Sepak Bola Belanda resmi menggadang PSSI dalam kerjasama besar untuk membangun masa depan timnas Indonesia. PSSI dan KNVB menggelar pertemuan lanjutan terkait kerjasama strategis untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Pertemuan itu berlangsung di kampus KNVB Zeist, Belanda pada Senin 27 Januari 2025. Pada pertemuan kali ini, kemitraan PSSI dan KNVB dibahas. Mereka akan berfokus pada 6 hal utama. Pertama, pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan serta keahlian individu yang terlibat dalam sepak bola Indonesia. Kedua, pengembangan pelatih dengan melaksanakan kursus pelatihan kerjasama dengan KNVB termasuk program pertukaran pelatih antar kedua negara. Ketiga, pengembangan bakat muda dengan memberikan kesempatan bagi pelatih Belanda untuk bekerja dengan pemain tim nasional junior Indonesia. Keempat, peningkatan jumlah pertandingan, terutama untuk tim nasional termasuk tim junior. Lalu yang kelima, pengembangan sepak bola perempuan untuk memperkuat tim sepak bola putri Indonesia. Dan yang keenam, kolaborasi organisasi khususnya menjalin kemitraan dalam bidang administrasi, keselamatan, perencanaan acara, dan aspek penting lainnya dalam pengembangan sepak bola. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terus berkembang antara kedua organisasi. Erick mengaku senang dengan diskusi lanjutan tersebut. Sementara itu, Sekretaris Jenderal KNVB Kees de Jong turut menyambut baik diskusi lanjutan ini. Dia yakin kerjasama ini akan membantu kedua pihak untuk naik ke level yang lebih tinggi.